Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di video kali ini saya nggak jadi bikin lampu karena ada kendala ya. Saya mau membahas tentang PLTS. Apa itu PLTS ya? Dan juga titik beratnya di baterai. Nah, PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya, yang artinya mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini di depan kalian adalah sistem PLTS sederhana yang sudah saya buat dari nol ya. Ada video pertama saya, cek aja. Nah, di sini ada rangkaiannya lumayan kompleks ya, dan juga banyak kekurangannya. Nah, alat pertama yang kalian butuhkan jika ingin membuat pembangkit listrik tenaga surya adalah panel surya. Nah, ini adalah panel surya punya saya, kapasitas 50 WP. Yang panjang besar ini adalah 30, yang dua kecil ini adalah 10 kali 2. Jadi totalnya 50 WP atau 50 watt guys ya. Nah, adapun jenis panel surya terbagi menjadi dua, yaitu adalah monokristalin dan polikristalin. Nah, ada keunggulan tersendiri. Jika jenis panel surya adalah mono, itu ditandakan dengan jenis selnya berwarna hitam. Itu sangat cocok di daerah yang sering mendung ya. Itu sangat bagus karena warnanya hitam, menangkap cahaya lebih maksimal. Nah, kelemahannya mono adalah di cuaca yang sangat terik. Itu akan menurunkan efisiensi karena panelnya terlalu panas atau overheat. Nah, jenis yang kedua adalah polikristalin. Itu adalah jenis panel surya yang sangat cocok di daerah yang panasnya itu terik ya, atau di daerah yang tidak sering mendung. Salah satunya di daerah saya ini jarang sekali mendung atau hujan. Nah, saya memakai jenis poli. Poli ini keunggulannya jika terik itu malah menambah maksimal WP nya ini ya guys ya, bukan melebihi ya. Jadi mendekati WP maksimal, beda dengan mono yang terlalu panas ya. Nah, jenis poli ini kelemahannya jika terjadi mendung atau hujan, nanti efisiensinya akan kalah dibandingkan dengan yang jenis mono. Dan juga dari segi harga ya guys ya. Untuk yang poli sendiri harganya lebih murah dari yang mono. Perbedaannya sekitar, mungkin kalau disatukan rupiah, mendekati 20.000 ya perbandingannya. Jika poli harganya 200.000, maka mono 220 ya. Itu asumsi kasarnya. Nah, adapun di sini pemasangan panel surya harus miring guys ya, karena kotor. Ini punya saya kotor sekali, ada kotoran burung. Jadi punya kalian jika ingin membangun panel tenaga surya, usahakan tempatnya jangan susah ya. Nanti kalau sekali pasang mau membersihin susah, tempatnya agak mungkin di tengah sana, di atas, jadi harus penean ya, harus manjat-manjat baru bisa sampai ke panel. Punya saya ini di pinggir aja, diganjel batu. Jangan ditiru ya guys ya, ini bahaya kalau ada orang lewat. Nah, di samping sini kebetulan jalan buntu, jadi nggak ada orang lewat. Dan juga orang rumah juga saya bilangin jangan sampai sini ya, karena nanti kalau jemur-jemur, nanti kalau sampai sini pas narik batunya jatuh ya. Nah, untuk komponen pendukung lainnya adalah SCC guys ya, atau solar control charger. Nah, ini adalah sistem SCC nya. Punya saya ini warna biru yang sejuta umat. Ini adalah SCC nya. SCC juga terbagi menjadi dua, yaitu SCC PWM dan SCC MPPT. Nah, dari dua hal tersebut ada perbedaan yang mencolok. Yang pertama adalah yang PWM. PWM itu adalah singkatan dari pulse width modulation atau manipulasi tegangan ya, yang artinya tegangan hanya dimanipulasi agar cocok dengan tegangan kerja baterai. Sebagai contoh, ini baterai sistem 3S adalah satuannya di 12 volt. Nah, untuk panel surya rata-rata tegangan di 18 sampai 21 volt. Nah, fungsi SCC adalah menurunkan tegangan agar cocok mendekati tegangan baterai ya guys ya. Nah, SCC jenis PWM ini tergolong murah karena harganya murah guys ya.
sorry maksudnya jenisnya PWM, makanya murah. Dan juga PWM ini ada yang berbagai macam ya, ada yang warna hijau dan lain-lain. Untuk jenis warna itu tergantung kecocokan jenis baterai. Untuk seperti warna biru ini harusnya seperti aki atau aki gel seperti itu guys ya. Kalau yang warna hijau baru cocoknya baterai seperti ini. Nah, di sini saya akali settingannya. Tegangan full di 12,6, tegangan terendah di 10 volt. Ini tegangan disconnect ke loadnya SCC ini di 9 volt guys ya. Jenis SCC yang satunya adalah SCC MPPT. Nah, itu terkenal sekali dengan efisiensinya guys ya, karena MPPT adalah maksimum power point tracking ya, atau merubah tegangan arus sisa menjadi merubah tegangan sisa menjadi arus. Sebagai contoh, panel surya tegangan 18 volt. Jika baterai di angka 12 volt, maka ada selisih tegangan 4 volt. Ya 4 sampai 5 volt guys ya. Nah, itu tegangannya akan dikonversi menjadi arus ya. Jadinya arus yang dari panel surya masuk ke SCC dengan arus SCC yang masuk ke baterai itu lebih besar dari SCC masuk ke baterai guys ya. Seperti itu. Dan juga harganya pun beda jauh ya, bisa 2, 4 sampai 5 kali lipatnya harga PWM ini. Untuk saya punya ini harga 50.000, harusnya sekitar 20 ampere ya, jenis PWM ini harganya 50.000. Jika kalian cari jenis MPPT, saya paling menemukan yang paling murah ya guys ya, itu dari VMR kalau nggak salah, warna hitam oranye, itu 20 ampere harga 320 ribuan guys ya. Sangat berbeda jauh ya guys ya sama jenis PWM. Ini tergantung kalian juga mau cari efisiensi atau efisiensi tapi di harga segi harga guys ya. Nah, adapun komponen selanjutnya adalah baterai guys ya. Baterai ini adalah media tampung atau penyimpan energi guys ya. Baterai ini ada banyak jenisnya, salah satunya jenis Li-ion ya, 18650 seperti ini yang silinder. Nah, ini banyak digunakan di kalangan menengah ke bawah seperti saya guys ya. Ini baterainya sangat cocok karena segi harga, walau second guys ya. Ini second tapi yang jangan drop voltage ya. Cari toko yang tertentu yang kalian percaya jika ingin membeli seperti ini. Ada juga toko langganan saya, bisa kalian cek di deskripsi. Itu toko langganan saya beli baterai ya, hingga jadi seperti ini. Nah, ini baterai juga sangat penting ya jika kalian ingin membangun PLTS, terutama PLTS off grid ya, yang berdiri sendiri tanpa PLN. Nah, ini adalah baterai yang dapat dicas. Carilah baterai yang dapat dicas ya guys ya, karena saya ada pernah ketemu postingan yang memakai jenis ABC. Itu kan baterai yang sekali pakai guys ya, jadi nggak bisa dipakai untuk sistem PLTS karena tidak bisa dicas oleh SCC. Oke. Nah, komponen selanjutnya ini sebenarnya sudah jadi ya sistem PLTS nya dari panel surya, SCC dan baterai. Nah, ini hanya sebagai pendukung, kalian tidak memakainya pun tidak apa-apa. Ini adalah inverter guys ya, kalau orang bilang inverter, tapi yang benar harusnya converter ya, karena merubah bukan ya seperti itulah. Ini saya memakai merek Sunpro, ini sudah saya review, cari aja semua ya, yang sudah saya bahas di sini sudah saya jelaskan di video-video sebelum saya. Ini adalah alat untuk merubah dari tegangan ini DC ya, tegangan baterai DC ini menjadi AC atau listrik rumah ya, seperti listrik rumah kalian. Nah, di sini juga ada jenis-jenisnya, ada yang jenis MSW, PSW dan square wave ya, atau gelombang kotak. Nah, untuk yang punya saya ini ternyata ya gelombang kotak guys, gelombangnya itu kotak ya. Ada juga yang MSW itu modified sine wave, gelombangnya masih kotak tapi menyerupai sine wave, itu seperti gelombang yang halus guys ya. Kalau PLN itu gelombangnya MSW ya, atau
maksudnya PSW atau pure sine wave guys ya. Itu adalah gelombang murni dari PLN, itu jenisnya adalah sinus ya, sinusoida. Nah, adapun keunggulannya dari segi harga ya, kalau yang kalian belinya seperti saya ini harganya sangat murah guys, di bawah 100.000 dengan total maksimal kalau diterah di sini adalah 220 watt. Aslinya ini enggak sampai 100 watt ya, minimal di bawah 100 agar umurnya awet. Nah, ini inverter sangat cocok untuk beban lampu saja guys ya, jangan beban selain lampu. Kalau saya sekalian eksperimen, saya angkat kipas. Ini kipas juga dari toko ya, rusak pas saya benerin ternyata masih bisa. Nah, ini saya memakai inverter ini guys ya. Kalau rusak pun nggak apa-apa karena ini juga bekas ya. Nah, untuk gelombang yang MSW itu juga bisa, yang modified sine wave, untuk angkat beban seperti motor induksi ya, sanyo, kipas angin dan lain-lain, tapi tidak untuk utama. Maksudnya kalau mendadak saja pakai tidak apa-apa, tapi kalau untuk terus-terusan itu akan merusak motor ya. Nanti mungkin suaranya keras gitu atau kurang enak gitu loh guys ya. Kalau kalian cari ya untuk dipakai terus, itu cari yang jenisnya PSW atau pure sine wave. Itu adalah gelombang yang sudah menyerupai gelombang PLN, jadi aman untuk beban seluruh rumah guys ya, berbagai jenis peralatan. Nah, adapun inverter ini ada jenisnya, maksudnya ada dua juga ya, ada yang high frekuensi dan low frekuensi. Kalau high frekuensi itu adalah adalah frekuensi tinggi. Sebagai contoh ini adalah high frekuensi ya guys ya. Ini adalah sistem kerjanya, itu main frekuensi tinggi pokoknya guys ya. Jadi trafo itu switchingnya kenceng sampai megahertz mungkin, atau kilohertz, di atasnya sampai megahertz ya. Nah, kalau yang low frekuensi itu biasanya bentuknya yang besar. Nah, itu memakai sistem seperti PLN, satuannya 50 Hz ya standarnya. Nah, trafonya itu switchingnya seperti PLN, jadi langsung 50 Hz tanpa konversi. Nah, seperti itu. Keunggulannya yang pertama, yang dari high frekuensi itu adalah bodinya slim ya, kecil ya, dan juga harga. Nah, untuk kelemahannya ini nggak bisa untuk beban kejut ya guys ya, atau starternya yang besar. Sebagai contoh mungkin pompa, kalau inverter kalian wattnya kecil, kalian paksa pompa, nanti pas pertama start itu bisa short atau konslet ke MOSFET dari inverternya guys ya. Berbeda dengan yang low frekuensi. Kalau low frekuensi itu yang dihantam trafonya, bukan MOSFET-nya, karena dari trafo langsung ke beban, bukan masuk MOSFET guys ya. Nah, untuk kelemahan dari low frekuensi itu, pertama bodinya besar, berat juga. Yang kedua harganya lebih mahal guys ya, karena trafonya itu pakai trafo fisik yang besar, mungkin donat atau inti besi. Toroid juga jenis yang donat itu guys ya, makanya mahal. Nah, ini adalah komponen pendukung dan lain-lain seperti display. Seperti ini adalah komponen pendukung. Tanpa ini pun sistem PLTS sudah bekerja. Oke, mungkin videonya hanya sampai sini guys. Ini lihat berantakan guys ya. Ini project saya masih gagal. Ini ada kendala, makanya nggak saya upload. Saya mau uploadnya ketika sudah jadi saja. Makanya ini saya ganti tentang sistem PLTS kerjanya seperti gimana. Oke, sekian dulu video dari saya Swallow Elektro. Terima kasih.